Sayyidina Ali, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di Kufah, ketika keluar akan imam sholat subuh jam 4 lah, kira-kira jam 4 ya, dibunuh. Allah. Yang membunuh siapa? Bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen, bukan orang Zoroaster Majusi, yang bunuh orang Islam. Orang Islam sendiri. Itu kali orang Islamnya itu tidak apa? Islamnya tidak benar lah, artinya tidak paham, ya, tidak soleh, bukan orang soleh. Yang membunuh Ali itu namanya Abdurrahman bin Muljim, qaimul lail, shaimun nahar, hafidhul Quran. Baik, Alhamdulillah kembali dalam rancangan analisis, dan saya nak terus kepada Pak Kiai. Dan Pak Kiai, bila kita tengok perkataan Islam itu sendiri adalah bermaksud selamat, salam, bermakna Islam membawakan mesej sejahtera, harmoni, kasih sayang. Namun begitu, apabila Islam menjadi minoriti, umat Islam ditindas, dibuli. Mungkin Pak Kiai boleh respon sedikit tentang isu yang berlaku ini. Sebenarnya umat Islam sendiri kebanyakan, mayoritas ya, tidak memahami agama Islam dengan benar. Itu sudah merata, baik di Timur Tengah maupun di Nusantara ini, tidak betul-betul paham. Banyak sekali yang mengadakan training hanya dua minggu, kemudian dia menjadi ustaz, ceramah kesana kemari. Itu salah semua itu nanti. Nah, bedanya. Di kita ini, di Nusantara, Indonesia, Malaysia ini, kita punya kelebihan akhlak, budaya. Kita lebih baik daripada orang Arab. Orang Arab tidak paham Islam dengan baik, radikal pula dari tabiat Arabnya itu, temperamental ya, mudah sekali marah, mudah sekali konflik. Kita mulai tadi dari zaman Nabi Muhammad seperti itu, yang di era modern ini, tahun 1974 ada seorang namanya Syukri Ahmad Mustafa dari Mesir mendirikan sebuah organisasi namanya Jama'atut Takfir wal Hijrah. Semua orang kafir semua, kecuali kelompok mereka yang tidak kafir, semua kafir. Mereka lah yang pertama kali dibunuh Dr. Husain Al-Dhahabi, Menteri Awqaf, Menteri Haji Awqaf Mesir, yang mengarang kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Kedua, membunuh wartawan senior Yusuf Sibai. Terakhir puncaknya membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat tanggal 10 Oktober tahun 81. Itu kenapa membunuh kafir Anwar Sadat? Kalau mau bergandengan, mau salam peace dengan Israel. Nah, sekarang pun yang masih bikin ulah bom di mana-mana itu dari Jamaah Takfir Hijrah, termasuk di Sinai yang kemarin 3 bulan kemarin lagi sholat Jumat bom 385 orang jamaah meninggal dunia, mati. Kemudian lahir ISIS. ISIS ini yang membangun, yang pertama kali mengenai Mus'ab Zarqawi, seorang pemuda masih berusia 22 tahun, warga negara citizen Jordan, tapi tinggal di Tel Aviv. Kita bisa paham kan? Tinggal di Tel Aviv. Nah, dia membangun ISIS ya, ISIS Islam Suria, Irak. Nah, kemudian terbunuh, mati. Abu Bakar Al-Baghdadi, nama aslinya Ibrahim Ibn Awad Al-Badri, nama aslinya itu Al-Baghdadi. Orang Mosul, Irak Utara Timur, orang sebelah timur perbatasan Iran. Ambil kepemimpinan ISIS, Amerika mensupport. Itu terus terang saja lah, Amerika mensupport. Kenapa? Untuk menakut-nakuti Iran. Jadi kalau Iran akan membantu Suriah, Bashar Assad dalam peperangan konflik dengan oposisi ini, maka Iran akan dijegal di situ, akan ditahan di kota Mosul oleh pasukannya Abu Bakar Al-Baghdadi. Tapi di luar dugaan, di luar prediksi Amerika, Abu Bakar Al-Baghdadi mengalami kemenangan yang luar biasa, merampok bank, merampok kilang-kilang minyak, uangnya banyak, berhasil mendeklarasikan khalifah, dia khalifah negara Islam Irak dan Suriah, seakan-akan sudah berdiri khalifah itu. Maka banyak sekali orang anak-anak Islam yang tertipu, tertarik berangkat ke sana dari Indonesia. Lebih dari 1.200 bergabung ke Suriah. Bahkan banyak sekali perempuan-perempuan banyak ke sana. Di sana diajak jihad farji, jihad vagina.
betul. Itu kekejaman ISIS. Kita tahu kalau kita lihat video yang luar biasa itu membunuh seenaknya sendiri. Syiah Yazidiyah di Irak itu ada Syiah Yazidiyah. Memang ya kalau kita lihat Yazidiyah ini tidak pernah sholat, tidak wajib sholat kecuali 2 kali sholatnya, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu dibunuh berdiri, perempuan laki, perempuan tua, muda, kacau, habis semua. Dikubur massal, dikubur jadi satu. Sekarang mulai banyak digali ya kuburan-kuburannya. Itu Yazidiyah di Irak. Begitu di Suriah, semua yang menentang dia bunuh, tidak ada kompromi. Bahkan cara bunuhnya pakai pisau, pakai 2 orang Korea, 2 orang Jepang, 1 orang Inggris itu dan Jordan itu dibunuh dengan pisau atau di strum pakainya. Walhasil itulah. Sekarang kalau kita pikir, benarkah itu Islam? Benarkah itu membawa misi khilafah Islamiyah? Benarkah itu jihad fisabilillah? Benarkah itu amar ma'ruf nahi munkar? Wallahi, saya bersumpah tidak benar. Bahkan mengotori, mencoreng ya, mencoreng nama baik Islam. Nah, kemudian ada jaringan namanya Jihad Islami, ada yang pusatnya di kota Damaj, Yaman, yang kemudian ke Afghanistan, kemudian ke Filipina Selatan. Pun begitu Pak Kiai, mungkin kita nak berbetulkan statement ataupun kata kalimah ini, iaitu jihad yang Pak Kiai sebut tadi. Kita seringkali dengar berkaitan dengan jihad membawa kepada nilai-nilai Islam, tapi akhirnya menjadi satu nilai buruk kepada cerminan Islam itu sendiri. Mohon pandangan Pak Kiai, pengertian jihad untuk kita lebih jelas. Dalam sebuah kitab namanya kitab Fathul Mu'in, itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Malebari itu provinsi Kerala, India Barat. Dibaca di pesantren di Indonesia. Begini bunyinya: Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wajul tamrid. Jihad adalah fardu kifayah. Ada 4 macam jihad itu. 1, itsbatu wujudillah. Dalam syarahnya kitab I'an Talibin yang ditulis oleh Abu Bakar Syato menerangkan itsbatul wujud ai iqamatu hujajin diniyah naqliyatan au aqliyah. Jihad pertama adalah menyampaikan dakwah Islam, mengajak orang beriman pada Allah dengan argumentasi dalil-dalil tekstual dan rasional. Itu jihad first number itu. Jadi bagaimana jihad nomor 1 adalah menyampaikan dakwah Islam dengan hujjah naqliyah au aqliyah, rasional atau tekstual. Kedua, wa iqamatu syari'atillah, meramaikan syariat Islam, salat berjamaah, baca Quran, pergi haji, umroh, syiar-syiar Islam. Yang ketiga, bila perlu memang defend wal qitalu fi sabilillah, perang di jalan Allah, mempertahankan kebenaran, membela kebenaran, hak kita, membela negara, membela tanah air kita, membela hak kita, itu juga termasuk jihad. Nah, yang baik, yang sangat baik yang nomor 4. Wadaf udharari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Memberi perlindungan kepada seluruh warga bangsa yang baik-baik, orang baik-baik, bukan penjahat, muslim atau non muslim. Dengan itu jihad. Jadi penduduk Malaysia atau Indonesia ini muslim, non muslim, asal dia orang baik-baik. Man asamal dima'hum wa amwalahum wa irdahum. Orang yang harus dihargai nyawanya, propertinya dan dignitinya, memberikan keamanan, perlindungan kepada warga bangsa yang baik-baik, muslim atau non muslim, jihad. Coba, ini kan berbalik dengan pengertian jihad oleh mereka. Mereka non muslim harus dibunuh. Kalau kita tidak. Di kitab Fathul Mu'in ini dilindungi muslim atau non muslim. Negara harus memberi perlindungan kepada masyarakat yang baik-baik. Maksudnya dengan melaksanakan ini akan menghapuskan Islamofobia. Sudah pasti. Oke. Nabi mengatakan ketika ada sahabat membunuh orang Yahudi, waktu itu tidak niat membunuh, tempeleng mati. Itu rupanya tangannya sakti rupanya. Jadi ada pertengkaran di pasar, tempeleng mati. Nabi marah, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmuhu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, maka nanti di hari akhirat akan berhadapan dengan saya. Dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan masuk surga. Baik, saat ini kita berehat ketiga dan kita akan kembali selepas ini dalam analisis khas.